Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pada zaman Nuh, semua manusia telah rusak berat perbuatannya. Bahkan dalam ayat yang kelima, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan karena begitu jahatnya, sampai-sampai Tuhan merasa menyesal telah menjadikan manusia. Namun di tengah-tengah dunia yang begitu jahat itu, Tuhan masih mendapati satu pribadi yang berkenan di hatinya, yaitu Nuh. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Menurut bahasa Ibrani, Nuh berasal dari kata Noah atau Noa, yang berarti istirahat, tentram, atau memiliki makna sabat atau penghiburan. Nah, faktor apa saja yang sesungguhnya membuat hidup Nuh dikenan oleh Tuhan? Yang pertama, Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ayat 9 tertulis, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan lain menjelaskan bahwa Nuh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya, antara Nuh dan Tuhan senantiasa terjalin komunikasi yang intim, dan terhadap orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan rencana dan perjanjiannya. Mazmur 25 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Yang kedua, faktor apa yang membuat hidup Nuh dikenan oleh Tuhan adalah Nuh taat melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan dan sangat tidak masuk akal, tapi Nuh tidak melakukan perbantahan dengan Tuhan, tidak mengeluh, tidak berdalih, tapi ia tetap taat kepada Tuhan. Padahal Nuh belum pernah melihat hujan dan dia pun hidup jauh dari samudra.
Belum lagi proses pembuatan bahtera yang memakan waktu bertahun-tahun dengan peralatan yang juga serba terbatas tentunya. Nuh rela berkorban dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, akhirnya ketaatan Nuh pun terbayarkan ketika semua manusia dan semua makhluk yang hidup di zaman itu mengalami kebinasaan. Kejadian 7 ayat 23, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Mereka selamat. Karena itu ingatlah saudara, Tuhan sedang mencari Nuh akhir zaman ini. Orang yang mau taat melakukan kehendak Tuhan dan hidup tanpa kompromi dengan dunia pasti berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Kami belajar dari tokoh iman yang karena ketaatannya maka dia berkenan di hati Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, biar kasih karunia Tuhan juga kami alami, sehingga kami diperhatikan, kami dijaga, kami dilindungi, kami diberkati, dan bahkan karena bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi keinginan, kehendak, kerinduan, isi hati Tuhan, dan apa yang menjadi rahasia bagi dunia, Tuhan pasti nyatakan kepada setiap orang yang bergaul karib dengan Engkau. Ya Tuhan, hari ini biarlah Tuhan mendapatkan kami orang-orang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dan tidak berkompromi dengan dunia ini. Biar hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjemput kami, kami didapati setia hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.